Nah tuh asik tuh. Halo, selamat sore. Kedengeran banget suara gue. Oke teman-teman, jadi sore ini gue tuh mau cerita ke kalian. Ya sambil ini ya, sambil kita jalan-jalan santai aja. Ini gue menuju ke Sudirman, ke kantor istri gue. Seperti biasa agendanya kalau sore itu jemput ya. Helmnya udah, takut kelupaan lagi soalnya helmnya. Pernah tuh beberapa kali udah di tanah kusir baru ingat lupa bawa helm. Aduh, balik lagi. Yang kedua malah lebih parah. itu gue ingatnya di bundaran HI, anjir. Di bundaran HI waktu itu sampai lupa lo bawa helm, heran. Nah jadi sekarang itu gue eksperimen nih, gue tetap menunda untuk membeli si DJI mic mini nya ya, karena gue hold dulu. Tadi tuh sempet gue check out di Shopee karena ada yang jual mic mini itu di harga gue dapetnya di harga 509.000. Terus gue pengen kirim pakai GoSend itu di 33.000, ya kurang lebih di 550 lah anggap, sama proteksi dan segala macamnya ya. Nah tapi gue masih galau sebenarnya. Jadi alhasil ya udah gue cancel ordernya, karena awalnya kan gue mau ini ya, mau COD. Jadi ada yang jual second gitu si DJI mic mini nya, tapi berhubung dia nggak bales-bales kan, gue kan chat dia dari pagi tadi, kalau bisa oke, pagi COD di Bintaro gitu kan. Tapi dia nggak bales-bales tuh sampai ya tadi kurang lebih jam 2 lah dia baru bales. Nah sebelum jam 2 itu transaksi udah masuk Shopee. Jadi gue tuh beli order, rencananya order ini kan, order mic mini juga yang baru lah di Shopee, tapi bukan di DJI official store-nya gitu loh. Jadi ya seperti biasa, kalau barang-barang goib itu pasti banyak tengkulaknya. Jadi udah, itu berarti salah satu yang jual itu ya tengkulak lah bisa dibilang ya. Nah kebetulan gue order itu jam 12 siang. Nah si penjualnya ngechat, om kayaknya saya baru bisa kirimnya itu jam 2 siangan gitu, atau di atas jam 2 siang lah. Nah katanya gitu kan, soalnya katanya dia tuh lagi di luar, sedangkan barangnya itu di rumah. Ya udah gue okein aja. Nah setelah itu sekitar jam setengah 2 lah, itu si penjual yang awalnya gue mau beli yang second ini, si DJI mic mini itu kan, gue rencananya beli second kan, ngajak COD. Terus dia bales, bisa om COD nya di Bintaro mana ya das, waktu berlalu lah sekian, gue chat bales sekian, bales. Terus endingnya ya berhubung kondisi Jakarta juga ya kalau sore itu, jadi tadi jam 3 tuh benar-benar mendung total. Tapi ya alhamdulillah nih nggak hujan, dan nggak sempet turun hujan juga, dan langit juga kembali lumayan cerah. Ya udah akhirnya singkat kata yang di Shopee gua cancel. Nah yang ngajak COD di Facebook berhubung cuaca ya, karena terus katanya dia kan domisilinya di BSD. Nah kebetulan kata dia kurang lebih ini juga yang di BSD ada yang mau ngajak COD om gitu. Jadi dia tuh ngeduluin yang dekat-dekat dulu lah,
berhubung mau hujan juga kan, ya udahlah gue pikir belum rezeki juga. Akhirnya endingnya yang di Shopee nggak dapet, terus yang beli second di Facebook juga nggak dapet gitu loh. Nah terus gue mikir-mikir lagi kan, sambil lihat-lihat video di YouTube, orang-orang pada pakai mic apa aja gitu. Nah sepintas gue kepikiran kalau si mic TNW A28 yang gue pakai ini itu tuh kayaknya bisa deh kalau misalnya gue kan udah tes ya beberapa kali. Kalau misalnya paket bawaan TNW A28 ini kan berhubung dia nggak dapet dead cat-nya ataupun nggak dapet busanya, terus juga kalau kita recording antara pakai noise cancelling dan nggak pakai noise cancelling itu sama-sama jelek. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai noise cancelling, enak tuh suara ambientnya, ya lumayan gede sih, cuma ya gitu efeknya karena mic-nya juga terlalu sensitif kan. Jadi kita tuh kalau ngomong terus kena angin jalan raya, terus kena distorsi knalpot lah, klakson lah gitu. Nah jadinya tuh distorsi sama apa ya, pokoknya distorsi parah lah jadinya suaranya kan. Nah tapi di satu sisi kalau misalnya pakai noise cancellation ya, itu bener-bener suara gue jadi kependem banget, jadi aneh. Kayak lu pernah ngerasain gak sih ngomong dalam bantal itu gimana, ngomong tapi sambil dikekep bantal gitu, jadi aneh banget suaranya. Nah ya udah, akhirnya gue cari-cari juga di marketplace kan, busa mic itulah, busa mic lavalier. Tapi kan kalau busa mic lavalier kan biasanya kecil-kecil tuh dia. Nah gue coba cari busa mic yang agak gedean nih. Nah ada di shop itu ada beberapa lah, ya udah gue cocokin lah seukuran si TNW A28 ini. Dia busa micnya ada yang bulat, yang bulatnya itu yang kayak busa-busa mic pada umumnya. Terus gue juga check out itu busa yang buat earphone, jadi buat earphone yang buat di telinga itu tapi yang gedenya ya, bukan headset yang kecil. Nah jadi yaudah gue check out itu busa buat yang earphone atau headset itulah yang gede gitu, yang ukurannya di kurang lebih 35 mm atau 3,5 cm. Tapi kan mic ini kan TNW itu diameternya cuma 3 cm ya kurang lebih. Tapi ya udahlah, daripada nggak ada sama sekali, ya udah gue coba check out kan. Nah opsinya itu pengirimannya reguler. Namanya gua nggak sabaran, ya udah jadi endingnya itu gue bikin busa dari ini. Nah, jadi gue tuh untuk kamera DJI Osmo Action 5 gua itu kan gue pakein hardcase yang ya seukuran 20 cm gitulah hardcase, kotak box gitu. Nah biasanya kita kalau beli baru itu gue dapet dari penjualnya itu untuk cuttingan yang biasa buat tempat naruh kamera, naruh baterai, terus naruh segala macem, itu cuttingan busanya itu masih ada gitu loh. Jadi masih ada sisa-sisa cuttingnya, tapi bukan berarti busa yang buat naruhnya itu gua ambil, enggak. Jadi dia di dalam boxnya itu busanya bener-bener busa full tapi udah di cutting gitu loh. Jadi gue tinggal cabut aja gitu. Ya udah akhirnya gue ambil sisa busanya itu yang bekas cuttingannya, ya udah gue manfaatin aja deh. Gue bikin busa mic sementara ini dulu nih gitu. Ya ini di depan nih, gue coba kan di depan ke kiri itu kan agak sepi nih. Nah gue mau coba tes dulu nih kualitas suaranya itu kayak apa gitu. Kalau bagus nanti gue kasih lihat deh fotonya ke kalian. Nih di depan sini kita belok kiri dulu, kita cari spot sepi. Gue mau lihat rekaman suaranya langsung di HP, tapi berhubung gue nggak bawa TWS kali ya. Ya udah akhirnya gue ngeceknya langsung aja deh, langsung lewat speaker si HP gitu. Tapi ya gue di tempat sepi dulu lah, malu juga kan. Nah, di sini dulu deh.
Becek dikit. Oke lah. Oke, bentar ya. Ternyata oke lah. So far good. Distorsinya minim. Tapi yang gue kaget, suara ambient itu masih oke loh, masih lumayan kedengeran gitu. Ya, oke. Pokoknya pokoknya kalau lu lihat itu lucu banget dah bentukan mood gue. Ntar gue fotoin ya. Nah, ini ada kereta dulu nih lewat nih, sebentar. Nah, lagi susah semuanya. Oke, lanjut guys. Jadi yang bisa gue simpulkan itu kemungkinan kalau misalnya si mikrofon TNWA28 ini seandainya dalam paket penjualan itu disertakan busa ataupun dead cat, itu kayaknya bakal ini deh, bakal jadi satu nilai positif gitu loh, terutama buat motovlog gini kan, kita motoran riding gitu. Mic eksternal dan wireless itu, terutama yang TNWA28 ini super sensitif banget teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak pakai busa ataupun dead cat itu, aduh, suara angin itu masuk, dan ketika emang suara angin itu noise-nya terlalu gede, itu udah suara kalian itu bisa dipastikan terdistorsi parah gitu. Nah, makanya ini untuk sementara sambil nunggu busa gue datang, ya udah kita bikin bikin DIY dulu lah, DIY busa gitu. Nah, ini kita sekarang di Jalan Rawapapan. Nah, ini juga kayaknya gue pengen tambahin itu deh, tambahin kayak extended, jadi biar si Osmo Action ini agak tinggi gitu loh, karena gue agak ribet nih kalau ngecek audio terus juga kapasitas baterai udah ngerekam atau belum gitu. Gue kan repot banget kalau ngintip spion kan, belum lagi kalau misalnya cuacanya terik itu harus nempel banget lihat spion, males lah, pengennya sambil jalan gini aja nih langsung review. Terus karena si layar gue nih kalau 15 detik ngerekam dia langsung standby mode, artinya kita nggak bisa lihat previewnya rekaman kita setelah 15 detik. Itu jadinya gue agak susah buat ngelihatnya gitu, buat sambil nge-review video yang lagi kita tag kan, karena takutnya apalagi gue suka banget pakai ND filter,
ataupun CPL yang dari Telesin itu, takutnya di satu momen cuacanya gini tiba-tiba, ya kan kondisi kita jalan sama kondisi di pertengahan jalan tuh nggak melulu sama gitu loh. Jadi takutnya di pertengahan nanti tiba-tiba under exposure-nya gitu. Jadi sambil jalan tuh bisa ngecek nih, bisa live preview gitulah gitu. Nah ini sekarang kondisi mikrofon terutama busanya ini benar-benar nempel nih, kena bibir gitu loh. Kadang-kadang ngomong juga jadi kurang nyaman. Kalau jalan kayak gini aja nih, Nik TNWA 28 kalau tanpa busa, aduh itu udah ampun deh. Apalagi kalau ada suara knalpot, itu makin distorsi parah. Ini sebenarnya kalau kita jalan arah sebaliknya nih bagus nih kayaknya, karena matahari kan di belakang kita dan ini langitnya bisa mendadak cerah gini gitu loh. Yang tadinya mendung banget, nggak hujan nggak apa, tiba-tiba sekarang dikasih langit yang benar-benar oranye gitu loh, terus berawan gitu. Cakep nih kalau kita jalan arah sebaliknya gitu, atau kamera kita ke sana gitu. Ada momennya nggak ya? Kita ke arah sana itu berarti pas, kayaknya nggak ada deh. Kita soalnya terus jalan ke arah timur. Kalau nggak timur utara gitu, kita nggak ada momen kita menghadap barat gitu kayaknya ya, senalar gua. Di Bayoran itu ya, di Kebayoran kita udah ke arah utara. Iya nggak ada. Ini truk kapan selesainya sih? Jadi tuh di sana tuh mataharinya, di sana itu dia nih pada ngambil pasir. Ini kalau pagi-pagi nih sumber macet juga nih, truk-truk yang ini harusnya biasa masuk sini nih truknya. Nah itu karena ditutup, nggak tahu juga sih. Ada kambing. Kambing siapa tuh? Nah teman-teman, gue juga sekalian mau ngajakin kalian itu buat ngeliat nih, gimana sih sore-sore ditambah jam pulang kantor. Nah ini banyak nih yang lawan arah nih, apalagi pagi-pagi. Biasanya kalau nggak ada polisi tuh udah terobos semuanya di situ. Tuh, aduh keren banget lagi mataharinya.
Nah ini kita nanti tembusnya ke Jalan Raya Kebayoran nih teman-teman. Nah kita belok kiri, terus kita akan ketemu tanjakan yang lumayan curam. Ini sebenarnya gue kalau sendiri itu pakai motor Polytron ini, itu tanjakan curam di mode D itu bisa sebenarnya. Nah kecuali kalau kalian boncengan gitu, itu kayaknya wajib mode S sih kalau di situ. Ya ampun, si bapak geleng-geleng, padahal dia juga lawan arah. Seakan-akan kecewa kalau orang lain salah, lah dia sendiri juga salah. Gimana sih, pakai geleng-geleng segala. Ini banyak banget ya teman-teman yang kalau sore itu lawan arah nih. Mereka tuh lawan arahnya biasanya dari Kebayoran Lama tuh, dari stasiun merah. Ada yang nyebrang kah? Nggak ada. Oke lanjut ya. Nah jadi biasanya mereka tuh lawan arahnya dari arah stasiun Kebayoran Lama tuh mulainya, tapi beberapa ada yang ketemu sih. Maksudnya ada beberapa yang startnya itu dari sini nih. Ini dari depan sini nih ada juga. Terus kalau misalnya ke belakang tadi ada juga yang startnya dari RSUD Kebayoran Lama tuh ada juga teman-teman. Banyak tuh pokoknya nih. Nah ini kayak gini-gini nih, ampun. Nah sekarang kita udah masuk ke wilayah Pasar Kebayoran Lama. Jadi Pasar Kebayoran Lama tuh lumayan luas ya. Ini juga masih masuk wilayah Pasar Kebayoran Lama. Nah ini biasanya kalau kalian yang suka cari-cari barang-barang vintage, second gitu, ya thrifting lah. Ini kalian di sini banyak nih. Mulai dari aksesoris, ornamen rumah, barang-barang koleksi gitu, sepatu, baju gitu. Bahkan HP juga ada, helm pun ada. Nah ini Grogol Selatan teman-teman, batasnya sih. Oke, tuh kan ditutupin tuh. Oh, pakai lakban D464. Oh 4643 kelihatan dikit. Lakbannya transparan loh. Sama mata gue sih kelihatan ya. Tapi kalau sama kamera etilang sih kayaknya nggak kelihatan gitu. Itu banyak banget idenya teman-teman. Apalagi khususnya di jalanan sini nih, Sudirman Tamrin gitu. Itu kan biasanya banyak banget kamera etilang kan. Nah makanya rata-rata para pekerja yang kerjanya di daerah sini itu yang ngelakuin hal yang sama lah, nutupin plat nomor kayak gitu-gitu. Bahkan ada yang ditutupinnya pakai masker loh. Gue heran. Lo iya nutupinnya pakai masker, kadang pakai daun kering, ada aja. Udah record 20 menit. Kita cek dulu. Oke, ya bener, udah 20 menitan. Baterai kurang lebih masih ada ya 70% lah ya. Nah buat teman-teman juga yang punya punya pengalaman menggunakan mic selain DJI, selain G entah itu G Mic Mini ataupun G Mic 2,
Itu bolehlah sharing-sharing dengan apa kalian pakai itu, pakai apa, pakai mic apa, terus apakah pakai yang jack 3,5 mm terus dipakein adapter, atau pakai mic lavalier yang langsung type C. Itu boleh banget teman-teman, karena gue butuh share pengalaman kalian nih. Buat gue pribadi sih bakal gue baca, dan kalau masih masuk akal dan masih worth it harganya gitu loh, ya mungkin akan gue beli. Saya udah agak kapok sih beli mic beberapa, terutama yang lavalier. Itu beli beberapa mic, beli beberapa adapter, suaranya tetap aja nggak ada yang beres. Tapi tentunya gue beli micnya nggak yang mahal-mahal ya, paling range-nya ya di 40 sampai 70 ribu lah. Kalau adaptornya sih gue baru pakai yang Sager tuh, itu kurang bagus lah adaptornya kalau menurut gue. Cakep banget ya langitnya ya, ambient dari matahari juga dapat banget ini, kuning-kuningnya. Nah biasanya yang menghindari e-tilang, yang copot-copot belakang itu biasanya untuk menghindari e-tilang yang merobos jalur teman-teman. Merobos jalur apa? Bukan merobos jalur, merobos lampu merah gitu. Karena di beberapa titik kan tilang lampu merah itu dia ngadepnya emang nembak belakang motor gitu loh, ngincarnya plat nomor belakang motor. Jadi beda angle lah dari tilang yang buat nangkep gambar pengemudi mobil nggak pakai seat belt ataupun main HP, itu kayak gitu. Beda model lah. Nah jadi ya udah, emang pelanggaran nerobos lampu merah sih paling banyak dilakuin sama orang-orang. Dan pemotor ini ya udah ngakalinnya mereka copot plat belakang nih, 2 orang nih, 1 2 no depan Vario. Ini di wilayah-wilayah gini banyak banget justru, karena emang Sudirman Tamrin ini ya tilangnya bisa dibilang lumayan banyak juga, tilang elektroniknya. Oke, kita masuk ke kawasan Gelora Bung Karno. Dan ini kalau kalian ngeliling dong gratis kok, nggak ada tiket masuknya gitu. Jam-jam segini mulai nih banyak yang lari, atau bahkan ya sekedar jalan aja gitu sama keluarga. Tuh burung betet. Populasi burung betet banyak juga di sini ya. Gue kira di Ragunan doang gitu ya yang banyak burung betet. Ini settingan record gue di 1080 1080p 60 fps. Ditutup jalannya. Oh, di aspal. Lagi di aspal ulang nih. Nah, itu kok hancur lagi. Nah, ini juga banyak teman-teman tukang-tukang foto yang kayak gini gitu. Biasanya fotoin yang lari-lari ataupun
Kalau misalnya lagi Car Free Day, itu segmennya motor-motor yang difoto, ya kayak gitu-gitu lah. Nah ini berhubung hari kerja, lagi nggak Car Free Day, ya udah. Ini kan banyak juga nih yang lari-lari di ya seputaran GBK ini. Ya, ini ada foto. Dan itu nanti setahu gue itu mereka itu uploadnya di aplikasi Foto You ya. Nah ini kayak gini anginnya gede banget nih teman-teman. Nggak tahu nih mic gue ke distorsi atau enggak dari penggunaan busa DIY ini. Ya kita review nanti lah. Oke gitu aja, kita putar balik. Nanti kita ambil kanan, kita akan keluar. Atau sebentar deh, gue mau cek jam dulu. Jam berapa sih sekarang? Oh masih jam 5:30. Kita coba keluar di ini aja kali teman ya. Keluar di gerbang yang TVRI kali ya. Oke lah, kita muter lagi. Dan jujur selama penggunaan motor listrik Polytron ini, FYI baterainya masih 91. Kita tuh udah jalan 15 kilo dari rumah. Itu berarti konsumsi baterai itu hanya baru 9%. Tapi sebentar. Tapi ya kalau Polytron itu dari baterai 100 ke 99. Kalau personal gue sendiri dengan bobot lumayan berat gitu, tergantung medan sih, tergantung rute jalan. Itu gue biasa dapatnya di 6 kilo, 6 sampai 7 kilo lah teman-teman. Oke, kita muter lagi sekali. Hap. Oh, oke. Ini Istora Senayan. Terus di sebelahnya itu kalau gue nggak salah tempat ini ya, akuatik. Tuh gedung yang sebelah sana, kalau nggak salah ya, karena gue ingetnya ya mungkin karena kan beberapa tahun yang lalu tuh GBK sempat direnovasi kan, di apa ya, direvitalisasi lah sebutnya, dan beberapa spot itu berubah teman-teman. Kayaknya iya deh, ini masih akuatik nggak sih? Nggak ada tulisannya, tapi mungkin banyak. Ah iya bener, stadion akuatik tuh ada infonya. Nah ini di depan jalur cepat nih teman-teman. Kalian yang bawa motor nih nggak boleh masuk sana kecuali dini hari sampai jam 6 pagi tuh boleh masuk sana. Tapi kalau udah sore kayak gini itu masuk jalur sini nih. Jadi kita muter lewat terowongan Kolong Semanggi ya. Nah tembusnya sama teman-teman. Waduh loncat. Belok kiri boleh pak. Mau ngapain pak ke kiri pak? Kan satu arah itu. Oke lanjut teman-teman. Nah ini kita di depan bergabung nih dengan jalan yang tadi jalur cepatnya mobil. Aduh, nah ini banyak lubang kayak gini teman-teman. Hati-hati, jangan ngebut lah, nanti takutnya bisa hilang grup ban. Nah, oke. Kita enaknya muter di Bundaran HI kali ya, karena kantornya ini teman-teman, si WTC.
Jadi itu biasanya kita cukup muter aja lewat karet, belok kiri di depan, terus nanti naik flyover gitu. Flyovernya yang bukan yang itu ya, bukan yang paling atas tapi yang bawahnya, karena kalau yang atas itu jalan layang nontol, itu motor nggak boleh lewat 24 jam, motor nggak boleh lewat sana. Biasanya kita belok kiri terus muter di karet, terus nanti naik flyover ini nih, kita naik ke arah sana karena gedungnya ini gedungnya, tapi berhubung ya udah kita muter di Bundaran HI aja, soalnya masih jam setengah 6 kan. Setengah 6 juga tadi ngeliatnya di Senayan ya. Ya masih ada 10 menitan lah kurang lebih. Oke, coba speed lagi, pindah ke mode S. Iya, agak rapet nih. Hep. Oke. Gimana suara kalau ada angin? Apakah aman ataukah distorsi parah? Kita lihat nanti. Semoga aman ya. BYD Sea Lion, salah, kita mau ambil kanan, kenapa ke kiri? Nah ini kita udah mulai masuk ke kawasan Grand Indonesia teman-teman. Di sini stasiun BNI juga, tuh stasiun BNI City. Nah kita putar balik di depan, tapi gue nggak akan muterin bundaran ya, jadi gue langsung muter balik aja di depan. Dan kalian pastikan kalau mau muter balik di sini, di sebelahnya nggak ada busway ya. Oh ketilang. Oke kena nih, BMW kena lah, itu mati semua. Papan Happy Birthday Jakarta. Oh genap 2002, genap pak. Sekarang tanggal berapa sekarang? Ganjil lah pokoknya. Itu malah jadi mati semua sekarang. Countdownnya 5 abad Jakarta. Hap, merah. Oke, kita berhenti dulu. Beri kesempatan buat pejalan kaki menyeberang. Enjoy banget pakai headset ya, sambil jalan pakai headset, kepala goyang-goyang gitu, kelihatan banget enjoy, nikmatin musiknya banget ya. Oke, pindah mode S. Coba speeding tipis-tipis kayak apa hasil mic-nya kalau misalnya banyak distorsi dari angin. Oke, cukup, karena depan udah macet. Ini settingan mic-nya itu gue pakai di gain-nya itu kalau nggak salah di -4, antara -4 atau -3. Karena sebelumnya tadi di rumah udah gue coba kalau -8 sorry, kalau -8 itu suaranya jadi kecil banget teman-teman.
Kalau suara gua kecil, nah takutnya nanti suara ambient itu nggak kedengeran takutnya. Nah tuh ada tuh beberapa orang tuh yang naik bis on top, see you on top. Apa enaknya ya ngeliat kondisi lagi macet-macet kayak gini dari atas bis, tersendat-sendat jalannya gitu loh. Mau ngerekam juga agak aneh kan. Nah, kayak gini teman-teman macetnya nih kalau sore-sore di Jakarta, plus di jalanan yang benar-benar menjadi pusat perkantoran ya, kalau bisa dibilang di Jakarta pusat perkantorannya di sini nih, di Sudirman, Tamrin, Kuningan, segitiga bermudanya Jakarta lah tuh, Sudirman, Tamrin, Kuningan, Golden Triangle. Golden Triangle-nya Jakarta. Ini macetnya bisa gue pastikan nyampe Senayan teman-teman, nyampe bundaran Senayan tuh, karena nanti di bundaran Senayan biasanya akan kepecah, dimana ada beberapa pengendara yang ambil lurus ke arah Blok M, tapi ada juga pengendara yang di bundaran itu dia ambil ke kanan, itu ke arah Simpruk ya. Nah kalau kayak gini nih ya udah bisa dipastikan 80% itu kan di depan ada percabangan ya, 80% dari mereka ini kemungkinan lurus. Abang jangan mundur. Nah jadi demikian buat video pada kesempatan kali ini. Gue habis review dari penggunaan mic TNW A28 dengan dipakein busa DIY. Nanti untuk foto mic plus busanya itu akan gue cantumin ya teman-teman. Jadi terima kasih buat kalian yang udah menonton, sehat-sehat terus, semoga dilancarin segala urusan dan rezekinya. Terima kasih untuk udah klik video ini. Kalau kalian suka boleh klik tombol like-nya, kalau misalnya kalian berkenan boleh tekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi, biar ketika gue upload video baru kalian gak ketinggalan gitu teman-teman. Oke, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.